Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk mari saya mengajak Anda untuk pagi hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Kita minta Roh Kudus memberikan hikmat, revelation untuk kita semua boleh mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Let's we pray. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali boleh belajar bersama-sama mengenai ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa di Jumat yang berikut ini Tuhan, di mana kami akan melanjutkan tentang ketaatan. Dan aku berdoa Roh Kudus memberikan kami hikmat, revelation, to understand your word, dan kami boleh mengalami Tuhan secara nyata melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hidup kami akan diubahkan, kami akan menjadi dewasa, mengerti. Kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Dan urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mau melanjutkan khotbah tentang minggu lalu. Tentang bagaimana Roh Kudus bicara, nah, you have to be a calling to obey. Dimana kita memiliki sebuah panggilan yang basic, yang dasar untuk taat kepada Allah. Kalau saudara masih ingat kemarin Jumat lalu saya membagikan bagaimana foundation, dan hari ini saya akan berbicara mengenai the reason, dan yang terakhir nanti minggu berikutnya saya akan bicara mengenai the process. Saudara, ketika kita belajar ketaatan, Roh Kudus mengingatkan saya, lalu saya belajar kembali, ngulang kembali, merefleksikan kembali semuanya, dan saya mendapatkan ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita ngerti tentang panggilan ini, yaitu ketaatan. Yang pertama, kita harus punya dasar yang benar. What is the foundation? Minggu lalu saya sudah katakan bahwa fondasinya adalah love, kasih kepada Allah, menjadi sebuah fondasi. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukan segala perintahnya. Nah, pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan bagian yang kedua yang menurut saya juga penting, yaitu the reason. Kalau kita punya alasan, alasan itu kuat, dan saya percaya kita akan jauh lebih lagi untuk bisa melakukan ketaatan. Saya percaya dasarnya harus kuat, tapi reasonnya juga harus ada. Sehingga dasar dan alasan ini membuat kita menjadi melakukan ketaatan yang benar kepada Allah. Yuk kita bisa sama-sama buka firman Allah dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 lagi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Ayat ini sebenarnya saya sudah bagikan minggu lalu. Saya sudah singgung sedikit tentang 1 Yohanes 5 ayat 2 ayat 3 ini, saudara. Yang pertama, ini harus menjadi reason yang kuat. Sekali lagi, the reason ini sama seperti foundation, yaitu because of love. Saya percaya fondasi mengasihi Tuhan adalah love. Karena Yesus sendiri berkata, if you love me, obey me. Dan saya percaya ini harus menjadi reason yang kuat dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada Allah because of love, karena kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18-19 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi saya berdoa, ini harus menjadi alasan yang utama why kita harus taat dan kita melakukan ketaatan dalam kehidupan kita. Because of love, karena kasih, saudara. Dan saya juga percaya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna justru mengalahkan semua ketakutan. Jangan takut untuk berkata, Tuhan mampu gak gue obey sama Tuhan dan sebagainya. Saya percaya dalam kasih tidak ada ketakutan. God never give us the spirit of fear. Dia gak pernah kasih kita roh ketakutan, tapi roh yang gagah perkasa. Saya percaya kalau basicnya benar, dasarnya benar, dan kita akan bisa taat, saudara. Reasonnya juga kuat, dan kita juga akan bisa taat, saudara.
Saudara, kalau dulu Anda sampai sekarang juga masih sih beberapa orang juga pakai, yaitu sebuah program, yaitu program untuk melihat keadaan lalu lintas. Ada fitur yang menunjukkan di mana ada polisi, yaitu Waze, saudara. Nah, kalau ada polisi, orang cenderung taat, saudara, dan tidak ngebut, tidak melanggar lalu lintas. Saya masih ingat ketika kita bersama-sama mungkin jalan, lalu berapa kilometer, ketika kita tahu di Waze itu ada, di situ ada polisi, di situ ada kamera, maka semua taat, semua akan pelan, saudara. Tiba-tiba kalau nggak ada, tiba-tiba kita melanggar kembali, ngebut lagi dan sebagainya. Nah, saudara tahu kenapa? Karena mereka takut ditangkap, takut ditilang. Itu the reason, saudara. Tetapi ada alasan lain mengapa orang tidak ngebut, nyetir sembarangan, saudara. Yaitu bila mereka membawa anak-anak yang ada di mobil, apalagi anak bayi, anak kecil. Mungkin ketika mereka nganter sekolah atau saat liburan panjang, piknik, ada orang tua, ada mama, ada istri tercinta, mereka akan lebih hati-hati. Mereka tidak ngebut, mereka taati peraturan pemerintah. Kenapa? Karena mereka punya alasan yang kuat untuk tidak ngebut. Tapi kalau mereka nggak punya alasan, mereka akan ngebut, lalu tiba-tiba kalau nanti di depan ada kamera, di depan ada polisi, mereka kena tilang, dan akhirnya mereka taat kembali. Nah, saudara, dari pengertian ini saya belajar untuk kita taat karena harus ada reason yang kuat, saudara. Kalau nggak ada reason yang kuat, bisa membuat kita nggak taat, saudara. Nah, tapi saya berdoa supaya ketika jalan tol kosong, Anda tetap taat, Anda tetap hati-hati, lalu lintas bukan karena reason anak Anda, bukan karena ini, tapi karena Anda juga mengasihi mereka dan Anda mau hidup lebih lama, Anda mau hati-hati ekstra dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang menjadi alasan Anda untuk taat kepada Allah itu sangat penting, saudara. Saya percaya because of love kita taat kepada Allah, dan itu harus menjadi bukan cuma foundation, tapi itu menjadi reason yang kuat kenapa kita taat, karena kita mengasihi Dia, saudara. Sama halnya yang saya kasih ilustrasi tadi, kita bawa anak, bawa istri, bawa orang tua yang kita cintai, kita nggak berani ngebut, kita nggak berani ugal-ugalan because of love, karena kita mengasihi mereka dan kita nggak mau mereka ada apa-apa, celaka dan sebagainya. Nah, saudara, ketika kita taat karena kita mengasihi Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa beli dengan apapun. Maksudnya apa, saudara? Karena kita keluar dari dasar hati kita, bukan karena kewajiban kita, bukan karena keharusan, aku ini hamba Tuhan, aku orang Kristen, kalau nggak taat nanti aku nggak bisa jadi berkat dan sebagainya. Sekalipun itu mungkin sebuah alasan, tapi itu bukan alasan yang dasar. Alasan yang dasar kita lakukan dengan sukacita karena kita ingin, because of love, karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Saya percaya cinta kita kepada Tuhan harusnya nggak berubah oleh situasi apapun, bahkan situasi apapun tidak akan menggeser cinta kita sama Tuhan. Ketaatan kita sebenarnya jujur itu menunjukkan seberapa kita dalam, seberapa besar kita mengasihi Dia, seberapa kita cinta kepada Dia. Memang sih ketaatan tidak membuat Allah makin mengasihi Anda, tapi jelas ketaatan menunjukkan bahwa Anda sangat mengasihi Dia, saudara. Jangan Anda berkata, wah karena Tuhan mengasihi saya, karena saya taat dan sebagainya. Saya percaya Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi percayalah, saudara, bahkan orang berdosa pun Dia kasih. Alkitab berkata, Dia memberi hujan pada orang baik dan orang jahat. Dia memberikan sinar matahari kepada orang baik dan orang jahat. Dia mati bukan cuma untuk orang baik, Dia mati untuk semua orang berdosa, termasuk Anda dan saya. Jadi Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan mengasihi bagaimana Dia mengasihi dunia ini, dan Dia merelakan dirinya disalib untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua manusia yang berdosa. Tapi saya mau dasarkan kepada Anda bahwa ketaatan gak membuat Allah makin mengasihi Anda, tapi jelas ketaatan menunjukkan bahwa Anda sangat mengasihi Dia, saudara. Kasih adalah akarnya, ketaatan adalah buahnya, saudara. Jadi sekali lagi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, itu akar daripada kekristenan kita. Dan buah daripada itu adalah ketaatan kita sama Tuhan. Kita akan mendengarkan perintahnya, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan nurut apa yang firman Tuhan katakan, because of love. This is the reason yang pertama, yang harus menjadi alasan yang kuat why kita obey kepada Allah. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita harus taat? What is the reason, strong reason supaya kita taat? Yang kedua, because of faith, saudara, karena iman, saudara.
1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, saudara. Jadi iman kita mengalahkan dunia. Iman adalah percaya bahwa Allah benar dan dapat dipercaya. Perintahnya benar dan harus dilakukan. That is faith. Obeying God is not something we have to do, tapi it is something we get to do. Nah, saudara, ketaatan itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan, we have to do, but we get to do. Nah, saudara, Anda harus mengerti bahwa iman itu penting sekali. Kita mengasihi Allah bukan karena kita harus ini, kita memang harus melakukannya, tapi kita memang ingin melakukannya karena Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Alasannya adalah because of love and because of faith, karena iman kita kepada Allah, karena kita percaya bahwa Allah benar dan Dia dapat dipercaya. Saya sering ngomong dalam khotbah bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta. Do you believe that? Apakah Anda percaya bahwa saya percaya bahwa Allah nggak pernah berdusta? Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia katakan, semuanya pasti digenapi. By the process, by the time, semuanya akan terjadi, saudara. Saya yakin sekali bahwa Allah tidak berubah dan Allah juga tidak berdusta. Faith is, iman adalah percaya bahwa Allah benar dan dapat dipercaya. Perintahnya benar dan harus dilakukan, saudara. Nah, saudara, ilustrasinya sederhana. Orang taat untuk minum obat, pahit lagi, nggak enak, bayar lagi, saudara, 3 kali sehari, karena mereka percaya pada dokter, dan dokter melakukan yang terbaik untuk memulihkan kesehatan mereka. Para CEO di perusahaan-perusahaan terkenal taat pada penasihat keuangan mereka untuk mereka berinvestasi. Kenapa? Karena mereka percaya penasehatnya bisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Nah, dasar dari kepercayaan, ketaatan adalah percaya pada kebaikan seseorang atau iman. Sebaliknya, ketika kita tidak taat, sebenarnya secara tidak langsung kita berkata bahwa kita nggak percaya kepada Allah yang memberikan, mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan ketaatan karena kita percaya kepada orang tersebut, dan makanya kita nuruti apa yang dia ngomong. Sama seperti waktu kita percaya bahwa dokter memberikan resep, memberikan obat untuk kita bisa disembuhkan dari sakit kita. Kita mendengarkan nasihat daripada advisor keuangan kita di sebuah perusahaan karena kita tahu bahwa mereka akan memberi keuntungan. Artinya ketika Anda taat pada seseorang because kita percaya kepada seorang, that is faith. Iman adalah percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu benar, dan Dia nggak salah, saudara. Dan saya yakin apakah Anda benar-benar mendasarkan iman because of faith. Karena dasar iman itu, Tuhan, aku taat karena aku percaya. Nah, saudara, Adam dan Hawa tidak percaya dengan kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan kok nggak boleh saya makan buah ini? Dan iblis berbisik bahwa Tuhan tidak izinkan. Karena kalau kamu makan buah itu, maka terbuka matamu. Alias iblis mengisyaratkan sebenarnya Tuhan itu masih punya rahasia, sesuatu yang disembunyikan. Iblis mulai menipu, menggoda manusia hari itu, bahkan mengatakan bahwa kamu kalau makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Seolah-olah Allah nggak mau disaingi, Allah nggak mau manusia seperti Allah dan sebagainya. Iblis mulai menipu manusia, dan Sarah berpikir bahwa iya, setelah sudah tua ini juga nggak tahu ternyata di sini ada sebuah rahasia yang mereka nggak tahu. Akhirnya saudara, mereka makan dan mereka melanggar, mereka tidak taat. Kenapa? Mereka nggak percaya dengan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan ngomong segala makanan, buah-buahan di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu ini. Harusnya mereka percaya. Harusnya mereka trust the Lord completely, tidak ragu. Dan mereka percaya bahwa Allah itu benar dan Allah tidak berdusta. Allah selalu mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda nggak taat kepada Allah karena Anda nggak percaya kepada Allah, the reason yang kuat untuk kita melakukan ketaatan yang pertama, because of love, kasih kita kepada Allah. Yang kedua, because of faith, karena iman kita. Artinya, we trust the Lord. Kita trust His heart, trust His plan. Percaya kepada hati Allah bahwa Dia pasti mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Dia pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik atas kehidupan Anda. If you trust Him completely, maka saya percaya Anda akan taat kepada Dia. Anda akan mengikuti semua yang Tuhan suruh because of faith. Karena kita taat, kita percaya kepada perkataannya. Seringkali kenapa orang nggak bisa taat? Karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Sekali lagi, kita harus punya iman bahwa Allah baik, Allah pasti mengupayakan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, yang penting yang harus Anda ngerti, the reason kenapa kita bisa taat dan kita bisa melakukan ketaatan, yang pertama adalah cinta kita kepada Allah, because of love. Yang kedua, because of faith. Yang ketiga, because of Holy Spirit. Saudara, kenapa Holy Spirit ini penting? Alasannya karena percayalah, tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa taat kepada Allah. Without the Holy Spirit we cannot obey God. Saudara, ini penting sekali. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Di dalam terjemahan lain dikatakan, but people who are not spiritual cannot receive this truth, the truth from God's Spirit. Tidak bisa menerima kebenaran dari Roh Allah. It's all sound foolish to them and they cannot understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Jadi hanya orang-orang yang spiritual, orang-orang yang dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mengerti what the Spirit mean, apa yang dimaksud oleh Roh. Saudara, di sini jelas sekali bahwa dunia nggak bisa memahaminya karena itu sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan buat Abraham udah menanti 25 tahun, lalu tiba-tiba mengorbankan Ishak. Sebuah kebodohan buat orang-orang yang Anda baca di Alkitab. Mereka melakukan semua hal yang tidak make sense bagi manusia. Why they are obey? Because Holy Spirit, because of faith, because of love, and because of Holy Spirit. Anda bisa perhatikan dari kehidupan Abraham, dari kehidupan semua rasul, dari kehidupan banyak orang, termasuk Rasul Paulus. Dia berkata, dulu yang kuanggap rugi, sekarang untung. Apa yang aku anggap untung, bahkan sekarang rugi karena Kristus. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia melakukan semua ketaatan apapun. Rasul-rasul Petrus semuanya melakukan apapun karena because of love, kasih mereka kepada Allah, because of their faith, karena iman mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah mengupayakan yang terbaik dalam hidup mereka, dan mereka karena Roh Kudus, saudara. Karena saya percaya hal-hal yang spiritual, hal-hal yang roh tidak bisa dimengerti oleh daging. Kalau hidup kita nggak dipenuhi Roh Kudus, dikuasai, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, we cannot obey God. Kita nggak bisa taat sama Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, jalanmu jalanku, rancanganmu rancanganku. Bedanya langit dan bumi. Kita nggak akan ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan kalau kita nggak dipimpin dan memberikan diri kita dengan sukarela, sukacita, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi, dituntun, diberikan hikmat oleh Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita akan dipimpin oleh Roh. Demikian sebaliknya, kalau hidup kita nggak dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dikuasai kedagingan. Manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena itu adalah sebuah kebodohan. Dan tidak ada manusia yang normal yang mau melakukan sesuatu yang dianggap bodoh, kecuali orang yang dengan sengaja, dengan sukacita, rela memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia duniawi adalah manusia yang dipimpin oleh daging. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Anda bisa baca Galatia 5 ayat 19-24, saudara. Maka Anda akan lihat pada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, pencedera, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, curi, bunuh, zina, bersumpah palsu, berkhianat, mengutuk, berbohong, melakukan ini semuanya, saudara. Dan Anda nggak akan bisa mentaati perintah Tuhan. Anda nggak akan bisa melakukan panggilan Anda untuk taat kepada Allah. Kenapa? Alasannya nggak kuat. Anda harus punya alasan yang kuat.
Pagi hari ini Jumat saya melanjutkan khotbah yang minggu lalu. Bagaimana yang minggu lalu saya bahas tentang foundation, dan yang minggu ini saya bahas tentang reason. Alasannya adalah because of love, karena kasih kita kepada Allah, maka kita akan menuruti semua perintahnya, dan otomatis kita akan jadi orang yang taat karena kita punya alasan yang kuat, because of love. Because of faith, itu sebabnya Abraham, dan sementara dia menanti janji Allah, dia nggak menjadi lemah imannya karena dia tahu dia sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Justru dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah karena dia tahu Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. He trust God completely. Dan apa yang terjadi, saudara, dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Waktu itu dia justru memperbarui perjanjian dengan sunat, dan dia dapat Ishak. Setelah itu Ishak, sekian tahun Ishak disuruh dipersembahkan, dia juga taat, saudara, because of faith. Karena imannya Abraham, dia taat melakukan apapun yang Tuhan suruh. Saya percaya kalau kita punya alasan yang kuat, yaitu iman kita kepada Allah, kita akan taat dan menuruti semua perintahnya. Dan yang ketiga adalah because of Holy Spirit. Saya yakin sekali lagi, dengan kekuatan kita nggak akan mau melakukan hal yang menjadi kebodohan. Karena manusia daging tidak bisa mengerti, tidak bisa mencerna apa yang spiritual. Tapi manusia roh yang memberikan dirinya dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengerti dan melakukan kehendak Allah. Akan mentaati sekalipun doesn't make sense, dan dia akan taat. Dan ini harus menjadi alasan yang kuat. Because of love, because of faith, and because of Holy Spirit. Dan saya percaya kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya kita akan mengalami benar-benar, yaitu dipenuhi, dan kita akan taat. Sebuah ayat Roma pasal 8 ayat 9, ada sebuah ayat yang luar biasa dikatakan dalam Amplified, dikatakan, but you are not living in the life of the flesh, you are living in the life of the Spirit. If the Holy Spirit, Spirit of God really dwell within you, maka saudara, saya yakin ketika Roh Kudus tinggal di dalam Anda, ada dua hal yang dia akan lakukan. Yang pertama akan direct you, dan yang kedua akan control you, saudara. Nah, ini penting sekali. Pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus menetap dalam kehidupan Anda, dwell, atau Roh Kudus hanya menjadi pengunjung, visitor dalam kehidupan Anda. Kadang Anda undang kalau Anda mau khotbah, Anda undang Roh Kudus kalau Anda mau pelayanan, Anda mau memimpin pujian, Anda mau nyanyi, Anda mau main musik, Anda mau khotbah, baru Anda undang Roh Kudus. And then after that, ketika mendesak perlu, baru Anda undang. And then tiba-tiba in the kehidupan sehari-hari Anda nggak pernah melibatkan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus menetap dalam kehidupan Anda, dwell or visitor, atau cuma jadi visitor? Nah, saya percaya ada dua karakteristik yang kuat kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Holy Spirit will direct you. Dan yang kedua, Holy Spirit will control you, mengatur, mengontrol, dan juga menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Nah, kalau kita mau belajar dari Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, will direct you and control you. Dan saya percaya hari ini, pagi hari ini saya berdoa supaya kita dengan sukarela, sukacita memberikan diri kita dituntun. God will direct you, Holy Spirit will direct you, and Holy Spirit will control your life. Akan mengatur, menuntun kehidupan Anda. Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini, maka saya percaya bahwa Anda akan punya alasan yang kuat untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu, yaitu ketaatan. Sekali lagi saya katakan, simpulkan dengan beberapa hal, lalu saya akan tutup, bahwa ketaatan itu harganya mahal, saudara, tapi buahnya manis. Ketika melakukan ketaatan, mungkin gak enak, bahkan sakit. Tetapi setelah itu, ketika sesuatu terjadi, kita baru mengerti apa maksud Tuhan. Dan kita akan bisa mengucap syukur sekali dengan apa yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, ketaatan adalah tindakan iman. Ketidaktaatan adalah hasil dari ketidakpercayaan. Itu sebabnya, so keep the rule and keep your life. Yaitu apa, saudara? Yaitu saudara, sekali lagi, Anda harus sungguh-sungguh taat kepada Allah. Buat saya secara pribadi, learn from the story of King daripada Saul, saudara. Bagaimana dia tidak taat sepenuhnya kepada Allah. Anda sudah tahu bagaimana dia diperintahkan oleh seorang nabi untuk melakukan ini. Dia melakukan tapi setengah, sebagian dia tidak lakukan.
Dan saya menyimpulkan bahwa sederhana sekali, partial obedience is disobedient. Jadi ketidaktaatan atau ketaatan yang sebagian itu sama saja dengan ketidaktaatan, saudara. Dan Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah, dia memelihara nyawa. Tetapi siapa menghina firman, ia akan mati. Dalam terjemahan The Message dikatakan, keep the rule and keep your life. Careless living skill. Jadi saudara, ketika Anda careless, Anda tidak peduli menghina firman, maka yang terjadi adalah membunuh kehidupan Anda sendiri, saudara. Tapi yang disuruh adalah keep the rule and keep your life. Kita harus benar-benar memegang pada perintah Tuhan, dan kita sudah pasti itu memelihara nyawa kita. Tapi kalau kita mengabaikan, menghina, atau melakukan sebagian, malah kita akan mengalami kematian, saudara. Obedience maybe not be easier. Tidak mudah, sesuatu yang sulit, but that is the best for you. Lakukan ketaatan, saya percaya you will be blessed by the Lord. Dan sekali lagi saudara, saya akan tutup dan saya akan ambil sebuah kesimpulan sekali lagi. What is the reason untuk Anda taat? Hari ini saya berdoa supaya Anda bukan cuma mengerti sebuah fondasi daripada obedient, tapi Jumat ini, pagi hari ini dalam program Amin, Anda belajar step yang berikutnya. What is the reason? Alasan yang kuat cuma 3, yaitu because of love, karena Anda mengasihi Tuhan dan Anda akan melakukan perintahnya, Anda akan taat. Because of faith, karena iman sekalipun doesn't make sense, Anda tetap taat melakukannya because of faith. Dan yang ketiga, Anda harus sadar kita ini nggak sempurna memang, dan daging kita begitu kuat. Itu sebabnya alasannya adalah because of Holy Spirit. Karena saya percaya without the Holy Spirit, we cannot obey. Kita nggak bisa taat kepada Allah. Tapi Roh Kudus yang akan memberikan kita. Tapi ingat, jangan cuma undang dia sekali-kali waktu mendesak ada pelayanan, baru kita undang Tuhan. Tapi Tuhan, Roh Kudus harus menjadi bukan visitor, tapi dwell, menjadi penghuni dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya ada 2 karakteristik di mana Roh Kudus jadi penghuni. Dia akan direct you, dan dia juga akan control your life. Dan hari ini yuk saya mengajak Anda untuk kita berdoa sama-sama. Anda udah punya alasan yang kuat, dan biarkan hari ini Roh Kudus yang mengontrol kehidupan Anda. Biarkan pagi hari ini Roh Kudus yang mengatur kehidupan Anda, Roh Kudus yang akan mendirect kehidupan Anda. Let's we pray. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur kami bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu mengenai obedient, Tuhan. Kami percaya Engkau berkata, "Nak, you have to be a calling to obey." Kami percaya kami mau menggenapi panggilan ini, dan kami kemarin minggu lalu belajar mengenai fondasi yang harus kami punya untuk kami bisa melakukan ketaatan. Bahkan hari ini kami belajar the reason, apa yang menjadi alasan yang kuat sehingga kami semakin bisa melakukan ketaatan. Dan di atas segala-galanya kami tahu bahwa Roh Kudus because of you. Dan hari ini kami mengangkat tangan dan kami buka hati, kami minta Roh Kudus is not just become a visitor in our life, but dwell in our life. Hiduplah jadi penghuni dalam kehidupan kami. Direct us, oh God, and control us, oh God, in our life, in our family, ministry, and all dari seluruh kehidupan kami. Direct and control us, oh God, in Jesus' name. Aku berdoa Roh Kudus, hari ini aku berdoa dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Kami sepakat Tuhan, berdoa kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah dan percaya. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya diatur, dikontrol dengan sukacita oleh Roh Kudus. Tuntun kehidupan kami untuk kami menjadi taat melakukan segala perintah-Mu. Kami tahu dengan kekuatan kami gak mampu. Kami butuh Engkau. Roh Kudus, hari ini aku berdoa dimanapun mereka berada, jamah dan penuhi hidup mereka. In Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit, move right now and touch your people. Jamah setiap umat-Mu, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. In Jesus' name. In Jesus' name. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Amen, amen, amen. God bless you sekali lagi. Saya percaya ketika Roh Kudus mendirect kehidupan Anda dan mengontrol kehidupan Anda, you will obey to God. Kamu akan taat kepada Allah dan melakukan perintahnya. Remember, this is the reason yang kuat supaya kita bisa taat kepada Allah. Minggu berikutnya saya akan bicara mengenai yang tahap yang ketiga, yaitu proses. Karena saya tahu bahwa untuk kita taat butuh proses, nggak instantly
tapi butuh proses. See you next week and God bless you.